Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di materi kali ini saya akan membahas sesuai permintaan dari teman-teman, yaitu pembayaran online ya, dengan menggunakan pihak ketiga. Nah, di kesempatan pertama ini kita coba akan menggunakan salah satu payment gateway yang saya kira sudah cukup terkenal. Ini bisa dilihat di layar. Nah, di situ sudah ada customer yang menggunakan Midtrend juga ya. Ada Tokopedia, ada Gojek, ada Shopee, Tanihub, kita bisa dan seterusnya ya. Jadi kenapa kita menggunakan Midtrend ya? Ini pengalaman saya juga dari sisi kestabilannya cukup stabil ya, karena emang dukungannya cukup bagus. Nah, kita akan mendaftar dulu. Nanti setelah kita daftar, kita login, maka di situ kita akan memiliki mode sandbox ya. Mode sandbox itu adalah mode yang bisa kita gunakan dalam mode development. Nanti kalau pengen mode production, tentunya nanti ada verifikasi, yaitu verifikasi data ataupun verifikasi rekening banknya ya. Karena emang rekening bank itu nanti digunakan untuk pencairan. Jadi nanti pembayaran yang dilakukan uangnya atau dananya akan tersimpan di rekening atau di saldo Midtrend terlebih dahulu, baru nanti bisa dicairkan. Tapi kalau di materi hari ini, maka karena emang kita tidak sampai ke production, maka kita coba sampai mode sandbox aja ya. Karena nanti hanya sedikit berbeda ya. Kalau sandbox nanti kan memang tidak bisa digunakan untuk production, karena memang di situ untuk pengujian sistem. Kalau nanti pengen jadi production, tinggal dirubah modenya saja. Kalau scriptnya tidak berubah ya, hanya berubah mode production sama key-nya saja, token sama key-nya berubah. Oke, kita lakukan pendaftaran aja. Ini kebetulan kita mulai dari 0 aja. Oke. Nah, ini Anda dapat menerima pembayaran dengan cepat hanya 1 hari sejak pendaftaran. Oke. Mau daftar via website atau via WhatsApp atau sales, kita gunakan yang via website aja ya. Saya gunakan email saya. Oke, ini pakai nama saya aja. Nanti teman-teman bisa pakai nama yang lain. Yang jelas di Midtrend nanti ada beberapa syarat ya. Kalau memang itu sifatnya personal, biasanya hanya cukup KTP. Tapi kalau yang berupa badan hukum ya nanti harus ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kalau ini kita pakai yang personal aja. Oke, saya gunakan email yang kampus saja, atau yang Gmail boleh, atau yang lainnya juga boleh, nggak apa-apa. Kemudian nomor HP, terus diisikan passwordnya. Oh, ada huruf besar huruf kecilnya. Oke, kita klik register. Oh, nomor HP sudah digunakan, berarti saya sudah pernah daftar. Coba saya pakai nomor HP satunya ya. Bentar. Berarti tidak boleh pakai yang akun sudah ada. Oke, kita ulang lagi. Biru, sudah dipakai juga. Bentar, ini malah pakai nomornya siapa nih?
nomor lain aja. Titik nomor saya udah dipakai semua, jadi harus unik ya nomor HP-nya. Oke, berhasil. Di sini cek email, nanti diminta verifikasi. Oke, saya verifikasinya lewat HP saja ya, guys. Saya tidak membuka email di desktop, tapi linknya belum masuk juga ya. Oke, kita tunggu dulu apakah masuk spam. Oh, belum masuk juga. Oke, nanti yang jelas akan terkirim email ke email yang saya daftarkan tadi ya, yang shopee@udp.ac.id. Di situ nanti akan muncul link verifikasi. Cuma memang pengalaman saya sebelumnya juga linknya kadang agak delay ya. Oke, kita tunggu dulu sambil nanti teman-teman mencoba melakukan pendaftaran. Ya, ini sudah saya cek, sudah masuk ke HP saya. Nanti bisa dilihat di layar ya, screenshot dari email yang dari Mitren. Nah, di situ nanti tinggal diklik aja verify and complete registration. Nanti setelah diklik maka kita bisa lanjut login. Kita lanjut login aja sesuai yang password yang kita daftarkan tadi. Belum berhasil, saya ulangi lagi. Salah ketik mungkin. Ya, ini sudah berhasil masuk. Oke, ini kita next aja. Nah, di sini karena kita tadi pas next di sini ini ada permintaan apakah kita sebagai corporate atau sebagai individu ya. Nanti bisa diklik di sini. Cuma itu sebenarnya kelihatannya bisa dilewati dulu. Karena di sini kita akan mencoba yang mode sandbox dulu ya, karena kalau kita pindah mode production juga ini nanti belum bisa digunakan karena ada beberapa langkah yang harus kita lengkapi di sini. Sudah ada notifikasi, kita klik, nanti kalau sudah kita klik lari ke sini. Jadi ini ditanya sebagai individual atau corporate. Kalau teman-teman mendaftarkan untuk perusahaan berarti gunakan corporate, tapi karena kalau teman-teman ingin individu tinggal diklik individu. Oke, ini kita lewati dulu, kita fokus ke sandbox dulu. Nah, di sini sudah ada sampel data ya, ini sampel ya. Nanti di situ ada menu transaksi. Nanti di sini juga sudah ada contoh history ya, misalkan history pembayaran, kemudian jumlah yang dibayar berapa, ada yang gagal, ada yang mungkin di sini perlu dicek dulu atau gimana gitu ya. Ini saya kurang tahu ini. Tapi ada juga yang sukses ya. Oke, terus ada billing. Billing itu nanti digunakan untuk proses pembayarannya. Yang pertama ini ada bank account, nanti kita isi untuk bank kita yang digunakan untuk pencairan, tapi karena ini sandbox mungkin belum bisa ya. Kemudian payment tipenya ini yang aktif, yang warna tulisannya hitam.
bisa dari BCA, Mandiri, BNI dan seterusnya, dari GoPay bisa, dari Akulaku bisa, dari Indomaret, Alfamart juga bisa. Tapi kalau yang masih disable ini belum bisa. Ini biasanya nanti butuh kalau pengen mengaktifkan itu butuh validasi dokumen ya. Tapi dengan ini pun sebenarnya udah cukup bisa ya. Misalkan bank transfer Permata, kalau Permata pun nanti ditransfer dari bank lain juga bisa ya. Tidak harus bank yang sama. Terus ada juga payment link ini untuk kalau kita misalkan pengen membuatkan invoice itu bisa, tinggal nanti di create, misalkan pengen upload. Kalau upload ini biasanya kalau kita punya list tagihan banyak gitu, misalkan ada 50 atau lebih kan, kalau input satu-satu kelamaan nanti bisa upload ya. Tapi saya juga belum pernah nyoba, ini juga baru muncul beberapa waktu yang lalu ya. Kemarin saya dapat email bahwa fitur bulk upload ini bisa digunakan, jadi bisa membuat beberapa tagihan. Nah, jadi misalkan contoh kita pengen membuat event seminar yang mungkin nominalnya sama, kan bisa pakai ini. Tapi ini caranya manual ya, belum pakai sistem. Jadi linknya kita kasihkan, kemudian si customer tinggal ngisi. Misalkan kayak gini, dibutuhkan customer detail, kemudian apakah dibutuhkan customer address, dicentang aja gitu ya. Nah ini misalkan perlu ini gitu ya. Terus ini expirednya kapan, linknya gitu ya. Nah misalkan kayak gitu. Terus ini OK-nya mana? Oh ya, di bawah jumlahnya berapa, misalkan ini ID-nya pendaftaran seminar. Tapi ini hanya untuk demo aja ya, tapi di materi kita kali ini tidak kita bahas, cuma ini kita review dulu. Misalkan 150.000. Oke, create payment link. Oh ini harus diisi ya. Oke, saya bisa jawab no aja. Oke, create. Nah ini sudah jadi. Jadi link ini bisa kita share ke pelanggan, kita bisa share ke calon pendaftar seminar, misalkan seperti itu. Ini kalau kita buka, dan tadi sudah saya copy. Nah seperti ini munculnya ya. Nanti tinggal dibayar sekarang. Nah ini suruh ngisi full name-nya, phone-nya, emailnya, alamatnya dan seterusnya. Terus bayar sekarang. Oh ini belum diisi, harus diisi ya. Dan seterusnya ya. Nanti tampilannya seperti ini. Saya karang aja lah ya. Gak apa-apa ya, untuk demo aja ya. Oke, ini Solo 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Oke, bayar sekarang. Oh ini kurang panjang. Oke, kota Indonesia. Nah nanti muncul seperti ini. Jadi aplikasi yang akan kita buat pun nanti juga tampilannya seperti ini. Mau dibayar pakai apa gitu. Mau pakai bank transfer atau mau pakai GoPay, nah dan seterusnya ya. Misalkan kita pilih yang ATM transfer, misalkan Permata gitu, atau bank lain. Kalau bank lain biasanya nanti defaultnya Permata biasanya, nanti tergantung di sistemnya. Misalkan bank lain atau lihat account number. Nah di sini. Nah di sini sudah muncul bahwa silahkan bayar sebelum tanggal 29 jam 12.42. Ini pun waktunya berarti kurang lebih 24 jam ya. Meskipun nanti kita bisa setting apakah kita setting 1 hari atau 2 hari gitu ya. Nah ini nomor rekeningnya atau nomor virtual account-nya nanti bisa dibayarkan ya. Tapi ini tes ya, jadi mungkin belum detect ya. Nah, nanti monggo dicoba aja. Oke, seperti itu. Oke, ini untuk payment link, tapi ini saya tidak kita bahas, saya hanya mendemokan aja. Dan seterusnya ini ada akun profil, akun yang kita gunakan untuk daftar tadi,
IP widget ini, IP yang mengakses ke sistem. Saya loncat ke setting aja ya, karena yang akan kita gunakan nanti yang ini. Bentar, ini mersannya, data kita, akses key. Nah ini yang kita gunakan nanti. Jadi yang akan kita gunakan di aplikasi mobilenya nanti pakai ini. Ada merchant ID, ada client key, ada server key. Tapi ini adalah mode sandbox, jadi tidak digunakan untuk production. Nanti ini yang kita gunakan. Terus kita bisa setting juga kalau misalkan kita membuat website, nanti tampilannya pengen seperti apa ini juga sudah muncul. Pengen warnanya apa di sini, warna apa yang jendelanya tadi, yang warna ininya ya. Terus di atasnya sini pengen muncul apa, ini juga ada tulisannya ya. Ini bisa di custom, nanti muncul di atas ini. Terus logo, itu logo nanti muncul di samping kiri biasanya. Logo apa ya, logo tokonya atau logo usahanya dan seterusnya. Ini Google Analytics, kalau pengen disinkronkan dengan Google Analytics nanti tinggal dimasukkan di sini. Terus ada juga Snap Preference, ini untuk konfigurasi tampilannya ini juga. Nah seperti ini bentuknya nanti. Nah, logo payment channelnya, nah ini payment channelnya masih inaktif ya, nanti bisa kita tarik ke sini. Nah. Cuma ini karena sandbox jadi nggak bisa kita setting ya. Nanti ada tinggal narik-narik gitu. Misalkan ini mau kita matikan, taruh ke sini. Berarti nanti bank BCA tidak masuk sini. Cuma karena ini sandbox dia diaktifkan semua. Seperti itu, nanti tinggal narik-narik ke situ. Ini juga sama, ada konfigurasi berapa hari untuk lama dari pembayarannya berapa lama. Tadi kita coba 1 hari ya. Kalau GoPay, ShopeePay, terus UapPay ini 15 menit. Terus ini redirect URL-nya. Ini kalau pakai website tuh biasanya kalau sudah misalkan selesai gitu nanti lari kemana, kalau nggak selesai lari kemana, kalau error lari kemana. Ini konfigurasi redirect terhadap aplikasi Snap-nya. Oke, terus ada lagi apa ini, konfigurasi, kita cek lagi ya. Ini integrasinya ya. Contoh misalkan ini cukup penting ini, nanti kayak payment notifikasi URL ini hubungannya terhadap apapun yang terjadi terhadap pembayaran kita nanti dikirim menggunakan URL itu. Tentunya ini kita harus membuat semacam web service, yang dimana web service itu akan menerima data yang dikirim oleh Mitren. Dia akan notifikasi atau mengirim data ke URL web service kita. Nah ini harus kita isi nanti. Terus recurring itu untuk sama sih sebenarnya ini ya. Ini biasanya saya isi sama. Jadi notifikasi yang dari Mitren ini pay account address ketika send pay account status notifikasi. Nah ini boleh sama atau boleh beda, nanti sebenarnya tergantung dari coding yang kita buat ya. Jadi emang dari aplikasi yang kita buat itu intinya akan dikirimkan tiga notifikasi ya. Apakah proses paymentnya atau proses recurringnya atau proses pay-nya. Terus ada juga redirect URL-nya. Kalau ini jangan sama dengan yang di atas ini ya. Kalau ini biasanya kalau sudah proses payment finish gitu, nanti dialihkan ke halaman mana itu. Kalau berbasis web biasanya dialihkan ke halaman misalkan invoice atau ke halaman akun bahwa pembayaran belum selesai atau apa. Atau juga kalau ada kegagalan, ini kalau misalkan ada
kegagalan atau ketika diklik kembali ke order website. Nah ini kembali kemana? Nanti diklik sini. Kalau yang di bawah ini kalau ada kegagalan, misalkan apakah ada gangguan dari sisi servernya, nanti dire-dire kemana gitu. Ini wajib semua diisi. Oke, terus ada lagi billing. Ini billing misalkan kita pengen menarik pembayaran ya, tapi ini juga disable karena belum kita setting juga. Nanti kita isi bank kita dan seterusnya. Pembayarannya mau harian, mingguan atau bulanan, atau pengen kita tarik manual. Ya kalau pengalaman saya tarik manual, biasanya satu tahun sekali baru saya tarik. Terus ada email notifikasi. Ini biasanya kalau setelah membayar, apakah emailnya kita kirim ke customer, ini berarti kita centang, kita kirim ke email kita sendiri, kita centang. Ini biasanya saya centang semua. Jadi kadang customer itu setelah bayar kan lupa nggak mencatat virtual account-nya, nanti akan dikirim via email. Terus juga termasuk dikirim ke email kita, misalkan pengen memantau, oh siapa sih yang sudah melakukan pembayaran, siapa sih yang mau membayar, nanti kelihatan juga ke email yang kita buat ini. Jadi nanti masuk sebagai kotak masuk di emailnya. Jika nanti kalau ditanya customer bingung cara bayarnya, kita tinggal tanya namanya siapa, kita cari aja di email kita. Nanti akan kelihatan, oh cara bayarnya karena memilih bank BNI misalkan. Nah nanti disampaikan nomor rekeningnya, ini tolong bayarnya caranya gini. Jadi kita bisa membantu customer untuk melakukan proses pembayaran. Kemudian ada email support, ini nanti muncul di email. Jadi di footer itu ada email yang kita tulis, termasuk ini juga muncul. Kemudian bahasanya mungkin bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Terus ini nomor yang muncul di email juga. Nanti email itu ada footernya, ini bisa diganti, misalkan tidak sesuai ketika kita gunakan pada saat daftar juga bisa. Terus payment link tadi ya, ini yang kita coba bisa kita setting apakah enable atau tidak. Nah, ini nggak usah dirubah aja. Ini laporan, nanti kita bisa lihat apakah laporannya pengen kita kirim email harian atau enggak, monggo, ini terserah. Terus ada integration. Nah ini integrasinya petunjuk ya, ini kayak semacam panduan. Apakah integrasinya dengan beberapa aplikasi web, apakah pakai OpenChat, PrestaShop, atau buat web sendiri. Nah nanti tinggal baca dokumentasinya. Tapi kalau pakai OpenChat, Drupal, Magento, WooCommerce, PrestaShop sudah ada pluginnya, tinggal install gitu ya. Tapi kalau buat sendiri nanti dibaca aja dokumentasinya. Terus ada juga, kita baca lagi. Nah ini kalau pakai API ya, tadi sudah kita jelaskan ya, ini kayak memandu. Terus konfigurasi, oh ini harus next ya, harus next. Oh ini harus diisi karena belum diisi, dan seterusnya. Nanti kita praktekkan nanti aja. Yang jelas kita sudah tahu client key-nya sama server key-nya. Oke, mungkin itu sedikit review terhadap Migrant. Sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, cuma karena kita nggak fokus ke ininya ya, sebenarnya kita akan fokus bagaimana proses generate payment-nya sampai muncul nomor virtual account-nya. Tapi tadi sudah saya demokan kalau tampilannya web seperti ini. Oke, ini tahap pertama. Silahkan dipraktekkan terlebih dahulu untuk pendaftarannya, dan dipastikan sudah punya akun dan sudah login seperti ini. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya.